Kalau orang berdebat dengan Islam, jangan bawa universal. Tadi Edi Steven mengatakan, orang Kristen yang percaya bahwa penyaliban adalah karya Allah adalah orang gila. Anda orang Kristen bukan? Salah itu. Ya sudah, itu yang saya marah. Saya nggak mau dibilang yang gila siapa? Saya nggak mau dibilang gila. Kalau Anda mau gila, silakan Anda gila. Saya nggak mau gila, nggak mau gua. Itu yang saya marah, bro. Saya cuma itu aja, Pak Bom. Itu aja sih. Oke, makasih semua ya. Tuhan berkati hidup kita semua. Iya. Itu ya. Saya nggak mau dibilang gila. Kalian yang stop silakan. Saya nggak mau sih loh ya. Nanti saya jujur ya. Di sini orang Islam bukan tertawa saya. Bukan. Saya tidak membela Islam, tapi saya tidak, intinya saya membela, saya punya iman. Saya percaya Tuhan Yesus bukan karena iman, karena saya gila. Paham ya? Dengar, karena orang yang tidak dijamat tanpa zaman Roh Kudus, Anda tidak akan pernah kenal Tuhan Yesus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai 15. Ingat itu. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, Anda bisa memahami isi hati Tuhan. Dengar ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa setuju dengan apa yang dikatakan, berarti Anda orang gila. Bukan saya. Bukan saya. Saya pikul salib karena rancangan Tuhan Yesus. Untuk saya pikul salib. Ya. Matius 10 ayat 38, Lukas 14 ayat 27. Yang kalau setuju dengan saya, ketik 1. Yang pikul salib ada rancangan Tuhan. Ketik 1. Silakan. Saya mau lihat orang Kristen di YouTube dan TikTok. Setuju dan saya ketik 1. Kalau tidak ketik 2. Silakan. Anda pikul salib rancangan Tuhan, silakan. Kalau Anda pikul salib rancangan setan, berarti Anda sama dengan Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu ya teman-teman, para Polikardus itu semua motivasinya hanya uang, uang, dan uang, teman-teman. Dari dulu saya sampaikan berkali-kali, nggak ada sedikit pun pembelaan iman ataupun menyiarkan kekristenan. Nggak ada, teman-teman. Kalau banyak channel-channel sebelah yang mengatasnamakan Laskar Kristus, kami pejuang Kristen, bullshit itu semua, teman-teman. Berkali-kali sudah saya buktikan, dan di kesempatan kali ini kembali saya buktikan. Motivasi mereka muncul dalam medsos ini, nggak ada pemberitaan Injil. Nggak pernah mereka mengkabarkan Yesus, yuk ikut Yesus, gitu ya. Nggak ada, teman-teman. Kalau Luga Tambunan, walaupun orangnya seperti itu, yang dia bahas selalu Yesus Tuhan. Walaupun nggak ada data, walaupun cuma asal ngomong, walaupun cuma halusinasi, tapi dia memberitakan tentang Yesus. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Kalau Pak Bom, Wak Donat, Edis, ngerti nggak tentang Kristen? Enggak, nol besar. Yang bisa mereka lakukan cuman bahas Islam. Cuman menghujat agama Islam, menghina agama Islam. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang Islamophobia itu senang. Orang-orang yang punya dendam dengan Islam itu jadi senang. Ada yang lampiaskan kebencian kami. Ada yang lampiaskan dendam kami selama ini. Sakit hati kami, geram kami kepada Islam. Ini wajib kita dukung. Itu yang mereka incar, orang-orang seperti itu. Orang-orang yang akan mengeluarkan isi kantongnya, dompetnya buat mereka. Dari dulu sudah kita kasih tahu, ini orang, para Polikardus ini, cuma nyari duit. Wak Donat, gunakan kekristenan demi membangun rumah pribadi. Karena dia bilang, saya terlahir miskin. Usaha gagal terus. Ternyata jual agama baru laku. Baru bisa sukses. Jual anak yatim demi rumah pribadi. Edis, rumah apologet, anti geruduk. Padahal rumah pribadi. Pak Bom, selama ini makan dari salon istrinya. Selama ini, dia tuh nggak punya penghasilan lagi. Dulu pernah usaha, gagal, bangkrut. Terus, hidupnya hanya bergantung pada istrinya. Dia lihat ada peluang dari medsos ini, ya sudah dia gaslah medsos ini. Dia cari pendapatan dari medsos ini. Edis, dari tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Entah kenapa, begitu di medsos malah lebih dipuja-puji daripada pendeta besar, daripada pendeta-pendeta yang sekolah.
Apa-apaan ini teman-teman? Dan kali ini ya, Pak Bom yang sudah kalah pamor, yang sudah mulai ditinggalkan donatur, marah besar dengan Edis. Dan kali ini kesempatan datang teman-teman. Jadi semua Polycardos ini semua lagi nunggu nih, kapan Edis silap teman-teman ya? Kapan Edis silap ngomong? Kapan pengajaran Edis salah? Langsung mereka goreng, mereka hajar. Supaya apa? Supaya donatur Edis kembali berpindah, ya, berpindah donasinya kepada mereka-mereka ini. Dan beruntung kesempatan itu datang. Edis mengakui bahwa kekristenan itu dibangun dari fondasi rencana iblis. Jadi iblislah yang punya rencana mendirikan ajaran Kristen ini menurut Edis. Dan itu adalah blunder yang sangat besar. Blunder yang sangat besar ini teman-teman. Karena bagi orang Kristen secara umum, secara mainstream, mereka menganggap karya penyalipan itu adalah karya Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhannya. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan Edis, karena sering diskusi, mungkin akalnya sedikit terbuka. Sedikit. Sehingga dia mengatakan, harus kita akui, penyalipan adalah rencana iblis. Penyelamatan yang mereka gaung-gaungkan selama ini ternyata rencana iblis. Karena memang kalau kita lihat ya, kalau iblis tidak merasuki Yudas, iblis tidak membuat Yudas mengkhianati Yesus, apakah Yesus disalibkan? Tidak. Itu realita. Tapi doktrin teman-teman kita Kristen mengimani itu adalah karya Tuhan. Antara doktrin dan realita itu tidak sejalan. Tidak sejalan. Tapi yang namanya agama Kristen tentu saja mengedepankan doktrinnya dong. Datang Edis, kenapa pula menjawab dengan jujur? Menjawab dengan manusiawi. Menjawab tidak berdasarkan iman. Langsung dihajar nih teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu, dan ini kisruh sudah sangat panjang. Sekarang ini mulai panjang, mulai melibatkan banyak tokoh-tokoh lain. Mulai melibatkan Polycardos besar lain yang tidak mau ketinggalan untuk menyantap donatur Edis. Jadi mereka ini saling serang sekarang teman-teman. Dan ini dimulai dari Pak Bom versus Edis. Versus Edis teman-teman ya. Kita dengarkan dulu cuplikannya. Teruskan itu aja Pak Bom. Karena kalau kita saling serang sesama Kristen, banyak yang tertawa Pak Bom. Itu saya nggak. Sebentar dulu, saya potong. Saya potong dulu. Saya Nah. bukan menyerang. Kau tidak ikut dari tadi kah? Saya mau ajak bicara baik-baik di WA. Oh, Saya di sini mau meluruskan dia, suruh dia naik, meluruskan ini. Tapi dia ujung-ujungnya naik, dia hujat saya. Dia bilang saya harus perlu belajar. Kalau mau berdebat dua arah, paham ya? Dia bilang saya bodoh, saya ajar kamu. Ya sudah, kalau kau ajar, kau menjelaskan. Habis itu saya bertanya. Seorang dosen kalau mengajar, kami pasti murid-muridnya kami bertanya. Dosen jelaskan, betul nggak Pak Pastor? Dulu kuliah begitu kan? Nah sekarang dia bertanya, dia jelaskan, tidak ada saya tanggapi. Saya bertanya, dia lari. Dan saya tidak akan menjelaskan ini dulu. Makanya saya mau ajak dia berdebat. Saya nggak peduli nih. Kau punya viewer banyak, dia sudah bilang, Bom, kau cari top dengan saya. Kau nenek moyang. Sebelum kau ada di dalam Facebook, saya sudah ada. Saya lah si Jangkar itu dari 2010-2011. Saya ini si Jangkar. Ya, Rudy Yohanes kenal siapa si Jangkar itu di Facebook. Saya dari 2018 akhir. Ya. Ya, nggak usah begitu-begitu bilang top. Nggak usah. Kita diskusi bawa data. Dalam strategi pewarnaan. Ya, maksudnya kita. Dalam Ya, strategi kita, misi, sebentar kadang Sebentar, Pastor. Jadi gitu ya, Hamil ya. Saya sudah Jadi tegur gini, baik-baik. sebentar. Tapi saya sudah tunjukkan WA. Makanya kita lagi live ulang nih. Enggak, sebentar Pak. Saya cuma ingin Pak, kita ini Kristen jangan mau diadu domba, itu aja. Bukan. Kalau ada yang bengkok, Jangan kita itu luruskan. bahasa botol. Jangan. Itu bahasa bodoh. Anda sekarang tanya, Anda mau dibilang Kristen gila? Anda mau?
Be humble, pahami dulu masalahnya baru. Kau paham nggak maksud saya? Kalau orang berdebat dengan Islam, jangan bawa universal. Tadi Edi Steve mengatakan, orang Kristen yang percaya bahwa penyaliban adalah karya Allah adalah orang gila. Anda orang Kristen Salah bukan? itu, salah itu. Ya sudah, itu yang saya marah. Saya nggak mau dibilang yang gila siapa? Saya nggak mau dibilang gila. Kalau Anda mau gila, silakan Anda gila. Saya nggak mau gila, nggak mau gua. Itu yang saya marah, bro. Saya cuma itu aja Pak Bom, itu aja sih. Oke, makasih semua ya. Tuhan berkati hidup kita semua. Iya. Itu ya. Saya nggak mau dibilang gila. Kalian yang setuju silakan. Saya nggak mau sih loh ya. Nanti saya jujur ya. Di sini orang Islam bukan tertawa saya. Bukan. Saya tidak membela Islam. Tapi saya tidak, intinya saya membela, saya punya iman. Saya percaya Tuhan Yesus bukan karena iman, sebagai karena saya gila. Paham ya? Dengar, karena orang yang tidak dijamat tanpa zaman Roh Kudus, Anda tidak akan pernah kenal Tuhan Yesus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai 15. Ingat itu. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, Anda bisa memahami isi hati Tuhan. Dengar ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa setuju dengan apa yang dikatakan, berarti Anda orang gila. Bukan saya. Bukan saya. Saya pikul salib karena rancangan Tuhan Yesus. Untuk saya pikul salib. Ya. Matius 10 ayat 38, Lukas 14 ayat 27. Yang kalau setuju dengan saya, ketik 1. Yang pikul salib ada rancangan Tuhan. Ketik 1. Silakan. Saya mau lihat orang Kristen di YouTube dan TikTok. Setuju dan saya ketik 1. Kalau tidak ketik 2. Silakan. Anda pikul salib rancangan Tuhan, silakan. Kalau Anda pikul salib rancangan setan, berarti Anda sama dengan Abdul Somad. Masing-masing punya. Oh, berarti kalau saya sendiri punya. Ya, saya nggak masuk dalam ada, tapi saya nggak terlalu masuk karena saya kan punya mentor ada. Oh. Tapi saya tidak pernah mau minta dibayar, enggak. Karena saya juga tidak pernah menerima perpuluhan. Orang kasih saya uang, saya syukur, tidak syukur. Karena saya mau berbicara tentang kebenaran. Saya tinggalkan saya punya harta duniawi, sampai saya jadi hamba Tuhan karena saya tidak mencari harta. Dan saya mau mengajarnya lurus. Orang Katolik marah saya, Ortodok marah saya, Protestan marah saya. Yang penting saya tidak pernah mengajar sesat. Saya tetap berpatokan pada Allah Tritunggal. Saya percaya para rasul, saya percaya otoritas bapak-bapak gereja, karena firman Tuhan katakan dalam Markus 9 ayat yang ke-38 sampai 41, mereka tetap di pihak kita, tetap Tuhan Yesus bilang mereka tetap di pihak kita. Kalau ada orang ya tetap di pihak ini, tetap kita di pihak gereja. Saya tidak pernah bertentangan dengan ajaran gereja, nggak pernah. Karena dimanapun ajaran pendeta pasti mengatakan penyaliban adalah rencana Tuhan kita, Allah Bapa kita, Bapa dari Tuhan Yesus ya. Amin. Itu rencana Allah Bapa. Saya tidak pernah, karena apa? Ingat ayat Alkitab saya mau tunjukkan, ini sebenarnya saya mau bertanya sama dia tadi. Mazmur 139 ayat 16. Itu saya mau tanya. Dia bisa jawab? Ingat, jawab bukan pakai congor ya. Jawab pakai ayat Alkitab. Saya tidak akan menjelaskan ini karena saya sudah pernah menjelaskan di Alkitab. Saya akan tantang Edi TV berdebat. Mikana saya tantang berdebat, lari. Edi TV, you siapa? I and you, kita berdebat ya. Saya berdebat di Superboy supaya orang menilai siapa yang ajaran sesat, you atau saya. You bilang saya goblok, Edi TV bilang saya goblok, saya sesat, saya nggak marah dia loh. Bukti WA ada, saya simpan sampai sekarang. Dia mengatakan saya goblok, dia mengatakan saya sesat, pokoknya macam-macam dia bilang. Saya mencari top, ya. Sorry Edi TV ya. Maksud saya gini loh. Lu top bukan karena mengajar, Edi TV. Lu dulu di YouTube orang nggak ada fans sama Anda. Saya bongkar ya. Anda top karena menghujat, bukan mengajar. Anda top bukan mengajar. Anda bukan pengajar. Anda top karena Anda menghujat sehingga Anda top. Ya. Kasihan orang-orang ini, Pak. Ya. Kenapa sebentar Pak, saya masih ngomong, jangan potong. Kalau potong nanti kita berdebat Pak. Ya, kalau tidak terima dan saya terserah. Bilang Bom, saya mau lawan Anda berdebat, silakan. Saya melayani orang berdebat open kamera.
Oke, ingat ya. Saya tidak suka. Saya tidak iri hati. Sorry. Saya dari dulu keras. Mikana saya yang lawan. Tidak ada semua orang berani tegur Mikana. Rudy Yohanes sampai bilang, "Bah Bom, kenapa lu tegur Mikana?" Loh, Mikana kan saya tegur dengan kebenaran. Kalau bilang keluarga, abang saya Huta Barat. Simamora. Dia Simamora. Yang mendukung saya dulu memang keluarga Huta Barat, keluarga Siagian, ya, keluarga Tobing, Sibarani, ya. Tapi saya nggak pernah mengenalkan orang. Saya di sini orang Batak sponsor saya. Orang Batak yang berusaha bikin YouTube. Mereka berkata, "Pak Bom jalan terus, beritakanlah firman Tuhan. Bila ya katakan ya." Saya katakan itu. Sekarang begini, saya marahnya karena dia membawa nama orang Kristen. Baru dia bilang saya bodoh, tidak tahu apa-apa, perlu diajak. Sejak kapan saya tanya sama kalian Edis menginjil? Sejak kapan Edis khotbah? Saya tanya sama kalian, sejak kapan dia menginjil? Yang ada dia menghujat orang Islam. Terserah. Kalau memang dia merasa tidak menghujat, kenapa dia tidak di Indonesia? Jangan baku tipu di sini ya. Jangan baku tipu. Saya tidak suka kalian baku tipu. Saya tidak mau pikul salib. Yesus katakan pikul salib. Siapa yang mau gitu aku pikul salib? Saya tidak mau pikul salib itu karya iblis. I don't like. Oke, silakan. Sebentar Pak. Pak Bill dulu. Silakan Pak Bill. Silakan. Maksud saya gini loh Pak, kalau misalnya ada forum itu kan ditegur intern itu kan lebih baik Pak. Terus satu lagi, apa gunanya Pak kalau misalnya kita direndahkan manusia Pak? Tidak ada gunanya Pak. Ini loh, kenapa kalian menyalahkan Pak Bom? Lengkor-lengkor. Udah langsung debat naik ke rumah. Elang, saya bicara dulu Elang. Bila Edis TV apa? Coba apa kelebihan Edis TV? Coba saya tanya tidak gitu, membicarakan Edis TV. Elang sabar, Elang. Saya Elang tidak sabar bicara bro. Edis TV, Elang. Elang sabar ya. Jangan emosi, santai aja. Kau terlalu sensitif Elang. Iya, santai ya. Kita semua dikasih kesempatan bicara. Saya tidak berbicara. Silakan. Pak Randy, biar ya Pak Bill ya, silakan. Ya, Pak Randy, saya hanya diam sedih ya. gitu loh Pak Bom. Maksudnya sesama-sama anak-anak Tuhan begini kok seperti begini. Kita kan dihajarkan untuk rendah hati. Dinilai kalau manusia katakan seperti salah, aduh ini burung bangkai. Sabar, ini. Elang. kamu Bro. katakan salah, katakan Sabar. salah. Itu wajar aja. Sabar. Sudah, sabar. Saya tidak Sabar. Orang yang seperti ini. Orang Islam yang menyamar deh kayaknya. Kamu aja. Saya tidak membicarakan siapa yang salah dan benar. Saya tidak berkompeten untuk membicarakan masalah ini. Saya ini masih ya orang awam Pak Elang. Sama Pak Elang tidak ada apa-apanya. Tidak, kalau awam kau turun aja ke bawah jualan cilok. Jangan kamu sok menghakimi Pak Bom. Saya tidak Sudah, saya nggak perlu dibela. Udah, sabar ya. Saya tidak mau. Aduh, tahan napas ya. Sudah sabar ya. Kita berapologet ini ya. Saya nggak pernah membawa data bilang saya pendeta. Bukan, saya nggak pernah. Kalau saya khotbah baru apologet baru saya ini. Tapi kalau saya khotbah saya membawa nama pendeta P. Kalau sini kita berapologet berarti kita berargumen, tanya jawab ya. Diskusi dan saya karya keselamatan tentang penyaliban, open kamera, tutup mata. Nanti satu orang kita di Superboy. Oke? Saya for kau. Saya 300 ayat sampai 500. Kau 100 saja. Kau berani? Kubal balik kalian. Jangan bilang saya bodoh ya. Saya mewakili abang-abang saya dari Katolik. Kalau kamu tidak suka. Ya. Saya dari dulu orang Katolik, marah saya hormat. Biar marah sudah terapa-apa. Karena apa? Kalian dapat Alkitab dari mana? Kalian dapat kitab dari mana? Sudah dapat baru mau balik piring. Kalau kalian marah orangnya. Elang saya juga baku marah sama dia. Marah baku ribut. Tapi saya nggak pernah maki-maki Elang, nggak pernah. Dia marah saya sudah kau turun. Kau pergi diskusi depan lagi. Ini Elang loh. Saya suruh pergi. Iya, kan Jangan berdebat. berdebat. Tapi kalau Tapi itu bagus saya. jelas saya berpihak di Pak Bom nggak ada mengatakan bahwa penyalipan itu rencana iblis, nggak ada. Saya tanya sama Elang, apakah pastor mengajarkan penyaliban adalah karya iblis? Nggak pernah Pak Bom, hancur lagi. Ayat kan sudah saya tunjukkan bahwa malah iblis itu. Saya bukan sombong. Masa Edis TV sombong bisa bilang saya bodoh, kalian dukung dia?
Supaya bilang siapa yang sombong, mari saya tantang kalian. Pendukung Edis, silakan kalian pendukung Edis, saya lawan kalian di Superboy. Silakan, satu orang akan baca Alkitab, satu akan tunjukkan data di Superboy, saya akan tutup mata. Atau saya lawan Anda dengan tutup mata, silakan. Kita bicara tentang penyaliban, kenapa bicara? Kalau saya salah, turunkan saya. Oke? Kalau saya begini Pak Bom Bom. Bukan, sebentar. Anda dari tadi ngomong, saya diam. Anda diam, sebentar. Kalau kalian tidak suka dan saya, mari kita berdebat. Saya tidak akan menjelaskan ini karena sudah 100 kali saya menjelaskan di YouTube saya dan TikTok. Silakan kalian yang tidak suka dengan saya unsubscribe, mau marah terserah. Tapi ingat, ajaran bapak-bapak gereja, ajaran kita dan Katolik dan Protestan, tidak ada namanya penyaliban adalah karya iblis. Tidak ada. To the point saja, to the point. Ya, saya tidak mau pikul salib karya iblis, nggak mau. Mau bilang alasan, oh tidak, ini harus dijelaskan begini. No. Kalau mau mengajar, jangan bawa nama orang Kristen. Tadi Anda mengatakan orang Kristen gila. Ya, saya orangnya open. Ya, ini orang Islam tertawa. Ya jelas. Karena Anda punya kesalahan, Anda punya bodoh Anda. Ya, saya nggak peduli. Anda mau viewer habis terserah Anda. Anda mau marah saya terserah. Mikana, yang bikin Mikana itu kan saya. Saya lawan Mikana. Kalian pendukung Mikana dulu kan? Sekarang kalian bertahu kalau Mikana oneness kan? Sekarang sudah lain-lain. Matius bilang Matai, pakai bahasa Ibrani, Yahweh. Nah, silakan. Saya nggak peduli. Oke, silakan. Iya baik Pak Bom. Jadi kalaupun ada, maaf ya, pastor kita mengajarkan penyaliban itu karya iblis, saya langsung walaf kalau begitu. Jadi ya begini, dalam gereja Katolik itu memang merenungkan sekali tentang karya keselamatan itu. Dari prosesi jalan salibnya. Karena salib itu adalah penembusan dosa, karya keselamatan untuk kita seluruh orang Kristen. Makanya itu tandanya orang Kristen yang pakai salib kan. Iya. Jadi memang karya keselamatan itu dalam gereja Katolik itu meresapi sekali. 40 hari sebelum Paskah kita itu sudah berpuasa, melakukan pertobatan, melakukan peribadatan jalan salib. Dan salib, makanya disebut salib Kristus adalah salib suci yang memenangkan kita dan memerdekakan kita. Jadi ya saya nak bilang Edis itu apa, tapi dengarlah. Bang Edis mungkin masih ada di bawah. Ini teman-teman semua sudah memberikan ayat-ayat gitu ya, satu sama lain. Apalagi dalam perjamuan ya. Itu makanya kita ada perjamuan kudus, itu mengingatkan Yesus tentang Yesus disalib untuk penebusan dosa. Itu terakhir kali Yesus sebelum ditangkap, dia sudah mengingatkan. Mungkin mereka masih bingung apa maksudnya. Kasih tahu kau Bom ya. Kalau kau ada buah roh, kalau kau ngaku pendeta, ya tunjukkan buah rohmu. Kamu bisa open kamera baru kita dua debat, bagaimana? Si Dolus lagi Saya di sini bukan gini loh, kau malah memberikan elang sebagai Kau turun. Elang itu meskipun dia tukang marah, dia orang Katolik, saya hormat sama dia. Kau jangan marah sama orang Katolik. Kalau dia berbuat salah, biarkanlah dia. Kalau dia mau ribut-ribut antar sama, itu urusan kalian, bukan saya. Saya nggak pernah mau masalah dengan orang. Dia saja maki-maki saya. Betul nggak Elang? Lu pernah maki-maki gua? Pernah nggak? Betul. Ah, iya. Tapi dia saya nggak pernah balas dia. Itulah saya seorang hamba Tuhan. Kalian mau baku maki sama dia terserah. Lu kalau naik lu jangan ceramah saya. Pakai ini. Bom, gua ajak lu debat. Ayo open kamera. Debat dong. Lu naik lu ceramah gua. Lu siapa lu? Anak kembarin kincing belum lurus lawan gua. Ya? Lu jangan lawan gua. Elang ini marah gua, berdebat. Oke. Dia maki-maki saya biarin. Nanti Tuhan Yesus yang tegur dia. Ngepen kah? Jangan lu Protestan, lu bilang di Protestan ada imam ya. Sorry ya. Protestan gak ada imam. Yang imam Katolik ya. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Hagai 2 ayat ke-11 atau 12 dalam buku. Tanyakanlah pengajaran itu kepada imam, bukan kalian tafsir Alkitab seenak-enaknya ya. Nenek moyang kalian ya. Saya belajar buku-buku Katolik banyak. Orang Katolik imam.
Kalian mau bidat-bidatkan itu urusan kalian. Tapi kalau masalah penyaliban, Allah Tritunggal, keselamatan, saya berpatokan pada bapak-bapak gereja. Oke? Jadi I'm sorry, saya berbeda dengan kalian, saya tidak perlu dengan kalian. Kalian mau marah, kalian mau ribut, mau diskusi dan saya silakan open kamera. Oke? Jangan koneksi bilang penuh kasih. Manusia, kita mengasihi manusia. Pengajaran Kubal Bali, ya. Tidak ada Tuhan Yesus. Kau tunjukkan sama saya dulu. Di mana ayat Alkitab mengatakan kasihilah pengajarannya? Ada Elang? Ada teman-teman? Ada? Ada. Kasihilah pengajarannya? Ada? Tidak. Tidak ada. Yang ada celakalah bagi orang yang menyesatkan salah satu orang ini. Oke, yang ada hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Oke. Saya kasih ayat. Matius 22 ayat 37 sampai 39. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Lihat. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Lakukanlah itu karena itu akan dapat menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan kamu. Ya, 1 Timotius 4 ayat 16. Baca itu. Ajaran itu bisa menyesatkan dan menyelamatkan orang. Nah, ajaran EDIS-TV mengatakan penyelamatkan apa bro? itu. Salah apa? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 4 ayat 16. Bunyinya bagaimana? Awasilah dirimu dan ajaran. Salah. Bukan itu ya? Bukan. Satu yang Bentar. coba. Sebentar, saya lihat dulu. Bentar ya. Timotius 4. Oh ya betul ada itu tuh. Dalam terjemahan asli. Oke, sudah betul. Iya. Betul, Jadi ajaran itu menyelamatkan dan menyesatkan. Contoh, ajaran EDIS-TV ini menyesatkan. Nggak ada di dalam Alkitab bahwa penyaliban itu rencana iblis. Tidak ada. Ya Tuhan, ya ampun. Di mana ajaran seperti itu? Berarti karya keselamatan itu dari iblis gitu. Nekat yang nyata kalian memang betul. Iya, Ya. benar. Sebentar lu Riyandi, jangan kau kejang-kejang. Saya ngomong dulu. Begini. Bentar dulu. Sebentar, teman-teman. Aku Ini mau room mengingatkan saya. kalian. Nanti kalian bicara. Udah santai aja. Nanti saya kasih aja waktu. dulu. Santai aja. Ya. EDIS-TV itu berbeda dengan pemahaman Protestan Tritunggal. Berbeda. Dia pahamnya unitarian. Ya, biar kalian tahu. Ada Protestan ini berbeda-beda paham. Ada pahamnya Saksi Yehova, paham Unitarian, paham Mormon, paham Oneness. Biar kalian tahu siapa yang kalian bela, di mana kalian duduk. Makin kemana-mana Pak Bom. Itu betul. Enggak betul, kalau benar saya bilang benar. Jangan kita baku tipu di sini. Benar itu. Sebentar. Randy, kau melakukan satu kali saya kasih turun. Yang Elang bilang tuh betul. Benar. Maksudnya nggak usah bawa-bawa denom lah. Enggak, maksudnya gini maksudnya Oneness itu kan mengaku Protestan, padahal bukan. Jujur, Mormon bukan. Betul itu Elang bilang, betul, saya setuju. Oneness Mormon bukan Kristen Protestan, bukan. Mereka di luar. Oke, lanjut bro, lanjut. Iya, jadi pemahaman di sini berbeda-beda. Ya, di Unitarian Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan. Makanya kan ada EDIS-TV mengatakan Yesus itu kan Tuhan. Di mana EDIS-TV mengatakan klarifikasinya Yesus itu Tuhan? Coba buktikan videonya. Justru dia lebih mendekati Yesus itu Bapa. Saya ada videonya. Saya simpan itu. Jadi saya pelajari apa yang viral dari dia. Ini satu lagi, dia mengatakan penyaliban itu karya dari iblis, rencana iblis. Bertentangan sekali dengan Alkitab. Justru iblis itu supaya Yesus jangan disalibkan. Supaya jangan ada karya penebusan. Biar paham kalian. Ini kok kalian dukung EDIS-TV, kalian salahkan Pak Bom. Ini gimana? Ini yang nyata kalian memang. Jangan framing begitu. Loh, kok jangan framing? Benar, tadi kan sudah ada videonya. Posisi saya gini. Sebentar, Riyandi. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kamu nasihati EDIS-TV guru kamu itu yang kau ngefans sama dia.
Dari tadi saya bilang dia salah dalam hal kita. Ya udah kamu nasihati dia supaya dia kesombongannya itu turun. Bentar, kamu kan berbeda paham. Dengar, bentar dulu Riyandi. Justru kamu yang diajari kamu bodoh juga. Kamu mendasari terlalu banyak. Riyandi, bentar dulu. Sedangkan Pak Bombom dikatakannya bodoh gila katanya. Dengar dulu, Riyandi. Dengar dulu. Nah, kalau kamu udah ngomong dari tadi, itu udah Ini kenapa kalian kejang-kejang yang salah kalian bela? Gimana ini? Itu aja dari tadi kamu ngomong gitu. Loh, memang itu topik kita itu. Topik permasalahan itu sama Pak Bombom itu. Kamu kayaknya ngawur kamu. Steve ya. Kepahitan sekali kamu. Apa yang kamu begini, sabar, bukan kita marah Elis TV, nggak, biarkan saja dia menginjil, tapi pengajaran itu harus kita luruskan. Salah kita harus tegur ya. Saya sudah tadi itu, cuman ya kamu ingatin Elis TV itu. Coba kamu ingati Elis TV, mau nggak dia mengubah pengajarannya? Sebentar, Riyandi, aku mau kasih saran sama kamu, Riyandi. Kamu DM Elis TV, pengajaranmu Bang Elis TV salah. Tolong kamu klarifikasi. Berani nggak kamu DM dia? Belum tentu dia baca. Belum tentu dia baca. Kamu DM dulu semua yang ngefans sama Elis TV. Bentar. Aduh. Sebentar. Kamu diam dulu, Riyandi. Dia tuh banyak sekali. Riyandi. Sudah, jangan ribut lah. Udah. Kalian yang ngefans sama Elis TV, luruskan pengajarannya. Itu loh. Gini teman-teman ya. Setiap apologet mempunyai kekurangan. Kita saling menegur, saling mengisi. Dengar dulu. Tidak selamanya, bukan membenci. Kita saling mengisi introspeksi diri. Tapi kalau namanya ajaran yang sudah diajar oleh bapak-bapak gereja, jangan dipelintir-pelintir, ya. Jangan dipelintir. Semua orang Kristen, Katolik, Lutheran, Karismatik, semua Advent mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana Allah, ya. Itu. Jadi kalau sudah, kalau setuju diam dulu. Bukan begini, kita tidak marah, tidak. Cuma kalau dia salah kita harus berani tegur. Kalau Anda tidak terima silakan tegur dia di DM dia. Karena dari tadi saya sudah undang dia naik, tapi dia lain. Dia maunya ibaratnya buang kotoran, dia pergi, alasannya sibuk. Loh, ini sekarang ini Kadrun ini kan mengambil dia, mereka senang. Oh berarti benar dong Ustadz Somad bilang ini pasti ujungnya loh. Makanya saya tegur. Kenapa saya berani tegur? Karena Elis TV menyetujui, tapi Elis TV halus. Kalau kasarnya Ustadz Somad mengatakan di salib itu ada jin. Anda yang pakai salib sekarang bisa lepas dong. Lepas saja udah salib Anda. Betul nggak teman-teman? Lepas saja salib Anda. Di rumah Anda nggak usah ada salib. Di situ. Iya, jujur saja. Nggak usah. Ya sudah, kalau setuju diam saja lah. Tidak usah banyak, nggak usah lah. Gini, tapi dia punya hal positif yang lainnya. Dia membongkar aliran seberang, dan itu juga banyak orang. Di mana ayat Alkitab Tuhan Yesus bilang menjelekkan ajaran sebelah? Tunjukkan saya satu ayat. Tunjukkan di mana? Itu salah. Menjelekkan bukan salah. Dia bukan. Kalau memang dia benar, kenapa dia mau lari dari Indonesia? Kalau seberang kan suka jalan kita juga, makanya dia itu salah gitu loh. Jadi apologet, jangan memanfaatkan orang Kristen yang masih lugu. Ya. Dia berani seperti itu, dia tidak berani. Itu dia berani seperti itu. Itu kelebihan dia. Apa? Gitu. Saya tiap hari berdebat dengan Islam, saya berdebat kok. Tapi tidak berani seberani dia membongkar. Loh, saya berdebat sesuai dengan data. Saya tidak mau mempelintir. Orang Islam nggak seperti itu, makanya dia. Loh, saya tunjukkan data. Oke, begini sudah. Itulah positifnya dia. Makasih, tulis berkati. Step, kau dengar? Makasih ya, tulis berkati. Ngomong-ngomong saya ngomong. Nggak begini, bro. Saya di sini. Kalau mau begini, saya tanya sama Anda berdebat membawa orang lain atau membawa diri sendiri? Mewakili semua yang dari dirinya. Kalau visinya mewakili orang. Kalau Anda berdebat Anda salah, Anda mengajar goblok, masa saya ikut Anda? Oh, ini aja lu ah. Nggak mau dong, saya nggak mau dong. Lu. Kalau Anda mengajar sesat, saya nggak mau ikut dong. Lu salah dong Bapak. Tapi bukan berarti
bukan berarti semuanya salah gitu. Jangan Loh, Pak. Sekarang Anda setuju dengan ajaran Oneness? Anda setuju? Saya nggak setuju. Saya sering berdebat. Ya sudah. Kalian sudah dengar sendiri ya teman-teman. Ini seru nih. Ini seru. Edis mengakui bahwa Tuhannya, agamanya, itu adalah karya dari iblis. Ini tentu saja mengguncang iman orang-orang Kristen kalau mereka percaya atau mengikuti Edis. Jadi sekarang donatur-donatur, penonton-penonton, pendukung-pendukung Edis kebingungan. Saya jamin sedang kebingungan. Edis yang mereka puja-puja, bahkan lebih bela Edis daripada pendeta mereka sendiri, tiba-tiba mengajarkan bahwa kekristenan, karya penyalipan adalah karya iblis. Wah, ini kacau nih teman-teman. Karena kalau karya penyelamatan mereka itu adalah dari iblis, maka secara tidak langsung mereka harus mengakui agama mereka berasal dari iblis. Ini kan adalah penghujatan. Ini adalah penistaan yang luar biasa kepada agama Kristen. Ini kan bahaya. Fondasi iman Kristen runtuh kalau mengikuti apa yang dibilang Edis. Jadi ini jadi dilema, teman-teman. Jadi dilema. Di satu sisi memuja Edis karena Edis, ya harus kita akui, jago membuat marah umat muslim. Membuat marah ya. Bukan dalam hal teologi, pengetahuan tentang Islam. Enggak. Ilmu nggak ada. Ilmu akademinya nggak ada. Tapi kalau jago membuat marah umat muslim, Edis kita akui. Saya orangnya selalu menilai secara objektif, teman-teman. Boleh dicek. Edis jago buat marah umat muslim nggak? Yes, saya akui. Narasi-narasinya menyebalkan. Dia tahu kapan harus membuat marah orang. Dan kalian bisa lihat, ya, saking sombong seorang Edis, dia sekarang membuat ajaran-ajaran baru. Jadi memang kalau kita lihat, Polycarpus itu selalu seperti itu tahapannya. Awal-awal cari pamor, cari pendukung. Begitu sudah banyak pendukung, mulai tuh membuat ajaran-ajaran sendiri, dengan harapan mungkin dia akan menjadi nabi baru dari doktrin ataupun denominasi barunya. Kita lihat kan, rata-rata orang yang buat denom baru itu kan dianggap nabi. Wak Donat, begitu terkenal, dia buat pemahaman bahwa Yudas masuk surga. Bahwa orang Kristen harus berterima kasih. Bahwa Yudas memainkan peranannya sebagai bad cop-nya. Padahal dia baik, tapi dia berperan sebagai bad cop-nya. Yesus yang good cop. Harus ada yang peranin seperti itu. Jadi dia bilang Yudas masuk surga, sedangkan Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Salomo, itu masuk neraka dia buat. Itu Wak Donat. Nah, kalau Edis juga sama nih. Dia buat pemahaman baru. Bahkan Edis sudah pernah diangkat sebagai teos yang baru. Ya, Edis diangkat sebagai Tuhan oleh mereka. Dan kali ini dia bersabda bahwa penyalipan adalah karya iblis. Luar biasa. Penyalipan yang begitu agung di dalam kekristenan itu dianggap sebagai karya iblis. Ini gila, teman-teman. Ya, saya katakan ini sangat gila. Dan bagi teman-teman Kristen, silakan kalian pilih mau ikut Edis atau mau ikut bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta yang lain. Ini pilihan di kalian kan, mau ikut yang mana? Kalau kalian mau ikut bapak-bapak pendeta, kalian harus mengakui Edis sesat dan tidak ngerti. Edis bodoh. Kalau kalian mengakui Edis bodoh, maka secara nggak langsung kalian mengakui kalian bodoh, karena selama ini ngikuti orang bodoh kan gitu. Hanya orang bodoh yang mau mengikuti orang bodoh. Edis kan junjungan kalian. Selama Edis dipuja-puji. Jadi teman-teman Kristen, ini kembali ya dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat. Baru saja punya seorang jagoan yang begitu luar biasa. Udah blunder lagi. Udah kena masalah lagi ya. Jadi memang ini membuat rentetan, membuat lebih panjang lagi catatan, bahwa nggak ada satupun Polycarpus junjungan mereka yang bisa konsisten untuk waktu yang lama. Fatimah Sa'diyah, setahun hilang. Sofiatul, setahun redup. Ya, redup. Hilang nggak, tapi redup.
Terus digantikan siapa? Elia Miron, redup. Agatha lagi di atas, sekarang udah redup, ganti Edis. Bentar lagi Edis juga redup ya. Entah kenapa, nggak ada yang bisa konsisten teman-teman. Pak Bom Bom juga udah redup gitu kan. Wak Donat apalagi, tak masih hidup atau enggak ada yang peduli. Yang dulunya begitu mengidolakan dia, sekarang Wak Donat masih hidup aja atau tidak aja, nggak ada yang mau tahu. Nggak peduli. Bahkan saya nggak tahu ya masih hidup atau enggak dia. Sebegitunya teman-teman. Ya itulah kenapa Allah bukakan ya topeng-topeng mereka. Allah tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Sekali lagi, mereka tidak sedang membela iman. Itu faktanya. Silakan teman-teman Kristen cross-check, ada nggak pembelaan iman dari mereka? Nol! Yang ada di otak mereka, bagaimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang-orang Islamophobia. Bukan dari orang Kristen. Ya, karena saya yakin, orang Kristen tidak Islamophobia. Orang Kristen sejati tidak mungkin membenci agama lain. Mereka ini hanyalah orang-orang yang menumpang di dalam kekristenan. Kalau kita ibarat dulu ya, PKI. PKI butuh agama untuk di kolom KTP-nya. Mereka tumpang agama Kristen. Itulah kenapa saat itu banyak yang pindah. Yang sebelumnya ya tidak punya agama, tiba-tiba KTP-nya jadi Kristen. Jadi Kristen semua kan? Yang apa? Komunis-komunis, yang ateis-ateis itu. Karena di Indonesia nggak boleh ateis, ya mereka isi Kristen. Padahal mereka bukan Kristen. Mereka jadikan kekristenan tumpangan. Kendaraan mereka untuk menyerang agama Islam. Dan inilah yang dituai. Ini yang dituai. Apalagi ya kita harus akui ya, kekristenan juga begitu lemah membiarkan penumpang-penumpang gelap ini. Padahal dari dulu saya sudah suarakan. Saya berharap ada pemuka-pemuka Kristen yang berani speak up, berani ngomong bahwa mereka ini, Polycarpus ini, bukan Kristen dan tidak mewakili kekristenan. Tapi nggak ada pendeta yang berani. Ini yang disayangkan. Sehingga terjadilah seperti ini sekarang, teman-teman ya. Kita harus menanggung dosa-dosa yang diperbuat oleh orang-orang ini. Rusaklah toleransi di negara kita saat ini. Ini realita yang terjadi. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat kalian semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.